Oke, selamat datang kembali di channel kami. Eksekusi, kok berubah jadi formal? Jadi Enggak, formal ya? enggak harus biasa eksekusi sekarang udah mulai Hijrah, ada kan? peningkatan. Jadi kita harus lebih semangat. Ya, terus kita hijrah juga kan? Enggak. Hijrah apa? Ya, kamu pakai kopiah ya. Terus? Hmm? Apalagi indikator hijrah cuman kopiah doang kan? Enggak bangsat. Oke, kembali lagi di channel kita Eksekusi. Seperti biasa kami belum ada iklannya, jadi ya terserah lah mau subscribe mau enggak, yang penting di like aja, ditonton videonya. Apresiasi kami, apresiasi karya kami yang upload setiap hari ini. Tolong Ya. anjing pengertiannya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang ada sebuah topik nih yang menikah ya. Kita membahasakan. Ya. Kami di kalangan anak muda lah. Ya. Relate lah ya di usia kita Relate yang di usia sudah muda. di 18 20 ke atas. Apa 18 tahun apa anjing? Ya gitu. Kita mau ngebahas sesuatu yang relate aja gitu di usia kita yang Usia saya tidak sama Anda beda dong dengan kita. ya, tapi kan kita tuh masih dalam ruang lingkup yang sama lah. Ya. Di usia-usia yang rata-rata sekitar milenial lah. Ya. Menikah di usia muda. Hmm. Ini topik yang Jangan menikah di usia muda dong. apa? Kan kita semuanya belum menikah. Enggak, maksudnya kita bahas fenomenanya. Intinya mah kita akan ngebahas tentang pernikahannya dulu aja. Nanti Ya. akan jadi sub-subnya tentang menikah di usia muda, usia tua, tidak menikah, atau hamil di luar nikah, atau nikah di luar hamil, bebas lah pokoknya. Ya. Pokoknya kita akan ngebahas sesuatu yang relate di usia kita gitu. Ya, salah satunya yang paling sering dibahas itu adalah tentang nikah gitu. Sering banget kan kita dapat pertanyaan kayak, kapan nikah? Kalau ketemu keluarga atau ketemu lagi ada acara keluarga gitu. Kita kan sering banget dapat pertanyaan-pertanyaan yang, kapan nikah gitu. Terus mana ini calonnya nih gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan gitulah gitu. Ya, ya. Yang sebenarnya ditanyakan tuh niatnya kan baik ya, perhatian Ya, gitu. tapi membuat kita yang ditanyanya semakin aduh, saya belum punya uang. Ya kan? Cuman nggak pakai uang kan? Pakailah. Kayak maksudnya nikah pakai uang. Nikah pakai uang, Ya. tapi kan maksudnya Apa tuh? nikah sahnya mah nggak perlu uang besar gitu. ya. Tapi tetap butuh uang kan. Ya, Iya. itu sebenarnya bisa nggak pakai uang ke Luar KUA. nikah. Enggak, kalau via KUA itu kan gratis kalau weekday. Kalau weekend tuh bayar 5 apa 600 gitu. Oh iya benar kan, terus ada ini juga OVO. Cashback. Nggak, soalnya kayak yang jadi setiap hari Minggu ada promo gitu. Enggak, kalau Kayak, weekend tuh kan Bukan. weekend tuh kan di luar dari si itunya, penghulunya. Jadi kita bayar ke si penghulunya. Ya. Kalau KUA mah itu kan udah disediakan sebenarnya oleh pemerintah gitu. Jadi itu tuh udah free gitu, kayak gitu. Ya cuman kan misalkan alangkah baiknya kita memberilah, ya kan dia udah jauh-jauh datang misalkan. Kita nyuguhin. Iya. Bahasa Indonesianya apa sih nyuguhin? mempersilahkan lah. Menyediakan. Nggak mikir dulu sebelum ngomong nih si bangsat. Kita menyediakan sesuatu misalkan kayak minimal bolu-bolu. Iya. Itu kan sebenarnya butuh Iya. modal besar lah, balik lagi ke itu ya. Nah, ini yang lagi ada di perbincangan banyak orang, kegelisahan. Menikah. Emang harus ya? Itu bridgingnya keren kan? Harus, mungkin nggak tahu ya, nggak semua orang bakal bilang harus. Tapi mungkin semua orang ada perasaan ingin, ada rasa ingin gitu, ingin menikah gitu. Kalau harus sih nggak harus juga gitu, nggak ada sesuatu hal yang mewajibkan kita untuk menikah gitu. Banyak juga kok orang yang tidak ingin menikah gitu, tapi tetap aja mereka bakal menikah juga. Banyak Ya. juga gitu orang yang tidak ingin menikah tapi tahu-tahu nikah gitu. Maksudnya mereka tuh rata-rata orang yang apa ya, yang Semakin dadakan semakin jadi gitu. nggak fokus pada ini gitu. Dia tidak merencanakan untuk menikah gitu, tapi sampai akhirnya dia menemukan titik di mana kayaknya harus nikah gitu. Jadi kalau ditanya sekarang mungkin emang harusnya nikah gitu. Dan banyakannya gitu. Cuman memang kita kerucutin aja nih. Cuman memang terutama di umur-umuran gua ya. Di umur-umuran teman seangkatan gua kuliah itu kalau di usia lo yang lebih atas dari gua pasti beda juga ya pemikirannya. beda. Gua kan di atas lu setahun kan. Iya, gua 95. Lu emang lu berapa? 9 berapa? 98. 98 muka ini 90. Oke. Jadi di usia-usia gua sekarang nih, kebanyakan mereka memaksakan menikah.
Ya. Ini gue gak akan sebutin namanya, tapi udah ada yang curhat sama gue sebenarnya. Aduh, nyaho gitu mah, Kenapa kira-kira bisa kejadian kayak gitu, bro? Kalau itu mah harus ditanya ke orang yang langsung. Ya enggak, maksudnya kita kan bahas fenomenanya. Iya. Kita nggak perlu data orang itu lah. Anggaplah kita sebagai posisi orang. Emang kenapa sih? Emang sebegitu mengikatnya kayaknya ya? Apa gimana nih bahas fenomena menikah ya? Sebenarnya macam-macam ya. Lu nikah itu kan ada yang diawali dengan pacaran dulu. Ya, betul. Dan sebagainya gitu. Nah, orang yang berpacaran itu adalah titik dimana menurut gua gitu. Titik dimana lu saling menilai gitu. Betul. Itu kan belum jadi gitu. Belum. Titik jadi itu nikah gitu maksud gua. Nah, kalau misalkan dia sudah menemukan titik jadi titik cocoknya dengan cepat, mungkin bisa aja gitu dia bisa nikah dengan cepat. Ini tidak membahas uangnya ya gitu maksud gua. Tapi kalau misalkan selama penilaian, oh ini udah cocok nih sama gua. Si perempuan juga sama gitu. Pacaran itu adalah titik di mana dia menilai kita gitu. Oh sampai era udah cocok, ngobrol lah. Kalau misalkan kecocokan itu udah didapatkan dengan waktu yang cepat, kalau kata gua, ya itulah kenapa misalkan sampai banyak yang terjadi nikah cepat gitu, nikah di usia muda. Iya, maksudnya ke pertanyaannya lebih ke kenapa? Kira-kira kenapa menyesal ya? Kira-kira penyesalannya ya? Ya, aduh, nyaho gitu mah, gitu, sabar gitu. Bisa keluar statement itu kan berarti maksudnya begitu menyesalnya kayaknya. Apa karena pacaran sama nikah beda gitu? Enggak, tapi itu lebih ke orang itu ya. Orang takutnya jadi pemikiran bahwa menikah itu menjadi menyeramkan gitu, kesannya. Oh iya, banyak juga yang harmonis. Iya gitu. Malah justru kalau dilihat-lihat ya, justru kebanyakan yang menikah tidak bermasalah dibanding yang menikah bermasalah gitu. Jadi kalau mau bentuknya enakan nikah gitu. Gue yakin lebih banyak orang yang berhasil atau dia normal-normal saja menikah dibanding yang bermasalah gitu. Iya, iya. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau lihat permasalahan mah mau pacaran, mau nikah, mau nggak pacaran nggak nikah juga problemnya pasti ada gitu. Cuman problemanya bakal beda-beda gitu. Nah kalau kita lihatnya dari misalkan anggap seorang itu, aduh nyesel lagi gitu. Itu mah sama aja kayak kita juga kalau kita ngelihat orang lain, anjing enaknya jadi dia gitu. Nah itu tuh sama kondisinya kayak gitu karena kita ngelihatnya dari sudut pandang yang beda gitu. Dia juga sama, anjing nyesel lah nikah nyoki mangke deui nikah. Karena dia tuh ngelihat orang yang belum nikah teh slow gitu. Padahal yang belum nikah teh sama juga, anjing jigana hayang nikah. Yeah. Nah itu teh selalu berada di kondisi-kondisi yang kayak gitu. Ya kalau gua lihat sih kayaknya ya, menurut gua nih pribadi benar juga, jangan jadi bikin stigma masyarakat kalian semua nonton. Anjing ini nikah malah menyeramkan, tidak. Terus di sini kita semua mau belum nikah gitu. Ya. Cuma kan pasti pengen lah ya gitu ya. Enak soalnya kan. Enaknya banyak lah ya. Nah, gini, kebanyakan tuh karena waktu cuy. Waktu apa? Ngeluhnya jadi gini. Di umuran kita nih, kita kan naluri buasnya. Artinya buasnya gini, pengen nongkrong, pengen main Mobile Legend, Ya. pengen main apapun lah gitu, ngobrol-ngobrol kongko sama teman-teman. Nah, ketika menikah itu berkurang, otomatis prioritasnya akan berkurang. Tapi yang jadi masalah adalah kayaknya mereka ini yang curhat ke gue ini adalah orang-orang yang tidak berkomunikasi dengan istrinya. Ya. Kalau laki-laki gitu, maksudnya nggak berkomunikasi bahwa nanti ada jadwal main khusus yuk, aku pengen ada main nih sama teman aku, kamu juga boleh. Kan itu komunikasi. Nah, kebanyakan masih pada pakai ego, mungkin ke bawah pacaran kali kayak gitu kan. Dan itu kan gini, maksud gua itu balik lagi ya, gimana ceweknya juga gitu. Ya nggak apa kita ngobrolin cowoknya gitu ya. Oke. Balik lagi itu gimana ceweknya juga gitu. Ada makanya kenapa kata gua tadi masa pacaran itu masalah menilai gitu. Karena di titik pacaran lu bakal tahu gitu. Oh, nanti istri gua tuh ketika misalkan gua ada menyisihin buat waktu nongkrong nih misalkan, dia orangnya bisa gitu. Atau tapi kalau misalkan kita nggak 100% tapi udah nikah aja, penilaian saat pacaran gitu, itulah yang biasanya nanti ekspektasinya jadi beda gitu. Ya gitu. Cuman memang sebenarnya yang lucunya lagi kan
kenapa memang ada orang nih? Ini kita bahasnya tentang pernikahan kan ya. Kenapa ada orang yang menyalahkan bahwa kamu nikah pakai uang orang tua enak? Ya nggak masalah. Iya, maksudnya itu emang nggak boleh. Karena banyak yang ngomong, wah gue nggak bisa nikah nih karena orang tua gue nggak punya duit. Ya. Dia bisa nikah cepat gara-gara orang tuanya berduit. Emang itu salah ya? Nah, yang salah tuh adalah bukan yang nikahnya itu, tapi kita yang masuk ke zona orang lain. Jadi kita mau nikah mah tinggal mikirin diri kita aja gitu. Kita mau nikah dari orang tua, mau minjem ke bank, kayak mau jual apa terserah itu mah gitu. Cuman kita jangan memposisikan kita di posisi orang lain gitu. Anjing dia mah bisa nikah karena duit dari orang tua. Wah dia mah nikah karena kerjanya sukses gitu, kerjanya lancar. Jadi kita jangan memposisikan kita diri kita di posisi orang lain gitu. Kita mah ya gua begini kerjanya, gua punya penghasilan segini, ini hidup gua bisa nikah sekarang atau enggak gitu. Jadi jangan memposisikan, jangan ngebanding-bandingin kita sama orang lain gitu. Nah, kebanyakan orang kalau misalkan kayak gini, balik lagi ke pertanyaan yang kalau kapan nih nikah? Terus ini mah udah punya momongan, udah punya anak, udah punya cucu gitu. Nah, itu tuh ngebandingin kita sama orang lain gitu. Gua mah kalau misalkan kapan nikah tuh, bawa yang kayak gitu mah nggak apa-apa gitu, biasa wae gitu. Itu adalah bentuk perhatian. Tapi kalau udah membanding-bandingkan, itu yang menjadi nggak selanjutnya gitu. Kayak, wah kapan lulus? Nah itu kan pertanyaannya. Tuh ini mah udah kerja di sini, ini mah udah kerja di sini gitu. Ya. Pertanyaan yang tidak disadari itu tuh bisa bikin gak enak gitu. Menyinggung perasaan lo. Iya gitu. Banyak kayak body shaming juga itu kan banyak hal yang sebenarnya kita tidak disengaja gitu untuk bikin orang sakit hati kayak kamu gendutan ya? Padahal itu kan bentuk perhatian gitu. Tapi gara-gara pertanyaannya menjurus kayak gitu tuh, ini mah tuh fitness atau tuh lihat atau si ini fitness atau tuh lihat si ini atau olahraga gitu. Bentuknya jadi malah menjatuhkan. Jadinya ngebanding-bandingin gitu. Sedangkan kan bisa aja dia tuh fitness karena dia punya waktu untuk fitness gitu. Ya. Oke, berarti memang kalau pernikahan itu sendiri, nikah itu kan adalah ibadah yang paling besar di agama kita. Ya. Yang barusan sambungan dari yang Ahdi bilang bahwa suka ngebanding-bandingin, sebetulnya kadang-kadang malah ngebandingin pun niatnya baik sebenarnya untuk memotivasi kalau kita menerimanya benar. Cuman kadang-kadang di saat yang tidak tepat gitu. Ya. Di saat yang titik sekarang kita misalkan punya penghasilan segini, disama-samain orang yang lihat itu DPR itu miliaran uangnya, kenapa kamu nggak bisa? Ya jadi gitu loh. Jangan membandingkan, dan semua orang itu kan punya zona waktunya masing-masing gitu. Masing-masing gitu. Dan kita nggak tahu kapan. Kan hidupnya pasti ada positif negatifnya gitu. Orang ada di titik ini tuh pasti ada positif dan negatifnya gitu. Orang lain juga sama gitu, ada positif dan negatifnya gitu. Jadi jangan kita membanding-bandingkan gitu. Makanya tapi balik lagi ke kitanya juga, jangan menjadikan bahwa gara-gara kita berpatok ke situ ya, ke kata-kata quotes itu gitu. Semua orang punya zona hidupnya masing-masing. Terus kitanya malah membuat kitanya menjadi tidak ikhtiar gitu. Maksudnya kita juga sebagai hidupnya harus tetap jalan gitu. Yeah. Kita harus sadar kalau kita berada di zona waktu kita tetap berjalan, enggak diam di tempat gitu. Makanya jangan sampai gara-gara quotes itu terus kita benar-benar cuek nggak mempedulikan tentang hidup kita gitu. Dan hidup mah harus terus berjalan dan berkembang gitu sebagai manusia. Itu kalau bahas tentang nikahnya ya. Tapi dan nikah sebenarnya itu bisa jadi membuka pintu rezeki juga. Betul. Karena gini, logiknya kalau gua kan itu secara agama ya, ini muslim gitu ya, berpikiran bahwa memang sudah tertera bukan dua rezeki disatukan gitu. Yang gua pikirin juga sama. Rezeki gua, lu punya rezeki masing-masing. Ahdi punya, Reza punya, Aska juga punya. Ketika kita menikahi seseorang kan kita menggabungkan rezeki kita sama dia. Ya. Dan itu siapa? Nunjuk meja. Ada siapa? Ceritanya aja. Ceritanya. Ya. Nah, si rezekinya itu kan digabung tuh. Tapi jangan lupa juga bahwa jangan menutup kemungkinan bahwa misalnya kayak menikah itu sebenarnya menambah masalah, bro. Belum tentu. Tapi gini, kita punya masalah hidup masing-masing. Doi juga punya masalah. Ya. Dan nanti itu harus akan disatukan gitu. Tapi kebanyakan orang malah melihat itunya sebagai ketakutan, bukan gimana caranya untuk memecahkan itu. Ya, tapi di balik itu juga berarti solusinya juga bakal jadi ada dua solusi. Nah, itu orang-orang yang nggak mikirin kebanyakan. Terus sadar nggak sih lu kadang gini ya, problema laki-laki itu adalah ketika misalkan dia harus izin ke orang tua
Iya. Terus dia harus apa namanya? Dia harus izin kan sama ibu dan orang tuanya, keluarganya gitu. Betul. Nah, lu sadar nggak sih ketika misalkan orang tua, ya anggaplah besan kita gitu, orang tua pacar kita tuh, Calon mertua. nah calon mertua tuh bilang, emang Reza udah punya apa? Misalkan, Oke, misalkan oke. Reza udah punya apa? Gua percaya, gitu ya, selama lingkungan masih kita gini, sebaliknya cuma nanya doang. Jadi jangan ketakutan sama hal itu gitu, maksud gua tuh, karena gua yakin dia juga sebenarnya membaca gitu. Jadi dia tuh cuma nanya bahwa itu lu teh lagi dilatih mental. Ya itu. Lu teh lagi dilatih mental, lu ditanya gini doang perginya gitu. Kalau misalkan lu kayak gini aja pergi, oh berarti lu ya mau gimana mau nikah lu gitu. Lu Ada masalah yang misalkan akan gini, padahal itu cuma nanya doang bentuknya. Tapi itu gua akuin. Itu kita sebagai laki-laki pasti ada selalu kayak tekanan. Pasti. Iya. Pasti ada selalu tekanan gitu. Cuman yang pasti gua lurusin mah, kita jangan takut dengan hal itu Iya. gitu. Dan itu pertanyaannya yang tetap harus kita jawab gitu. Itu Iya. nggak bisa lu punya apa? Kamu punya apa mau nikahin anak saya? Itu tuh pertanyaan yang tetap harus kita jawab gitu. Ya. Maksudnya kita jawab aja, saya punya kerjaan, saya punya misalkan usaha. Itu tuh kita tetap jawab gitu. Yang pentingnya mah itu kan kita tuh itu kan orang tua dari menantu kita misalnya. Itu tuh kan ingin mertua cuy. mertua tuh ingin akan melepas anaknya ke kita gitu suatu saat nanti di tujuan di situ tuh. Nah itu tuh ingin lihat pertanggungjawaban kita gitu kan. Orang tuanya juga kan nggak mau ngelepas anaknya ke orang yang nggak benar gitu. Ya, betul. Mungkin secara sikapnya dia bagus gitu, secara pribadinya dia bagus, tapi mungkin pertanggungjawaban dia terhadap istrinya mungkin nggak gitu, bagus Ya. juga gitu. Itu jadi Nah, ya, secara betul. pribadi kan banyak nih orang, misalkan wah tentang agamanya bagus, tentang secara pribadinya bagus, soleh, baik gitu. Tapi Gak punya uang gitu. bukan punya uangnya, tapi yakin gak dia bisa mempertanggungjawabkan dirinya untuk orang lain? Karena kan kalau udah menikah tuh kita harus bertanggung jawab bukan untuk diri kita sendiri, Pasti. untuk orang lain. Iya. Nah itu yang sedang dikejar oleh si mertua itu. Jadi jangan sampai dan nikah mah yang penting orang mah anak soleh gitu. Kita juga harus mikir siap nggak sih kita mempertanggungjawabkan diri kita untuk orang lain. Nah itu yang kebanyakan Yang gua alami sekarang gitu ya, yang jadi pressure justru bukan ditanya udah punya apa. Jujur gua nggak pernah ditanya gitu sama calon. Ya. Nggak pernah ditanya. Justru gua ditekan. Segera dong gitu. Segera aja. Itu justru malah jadi pressure yang lebih gede buat gua. Ya. Jujur terus terang. Jadi kayak misalnya calon gua sekarang tuh selalu setiap ketemu itu selalu ngomong ya udah ayo kita halal aja dulu. Kalau gua lebih mikirin ke visinya kan gua agak jauh nih. Kayak misalnya gua mau tinggal di mana sih gitu. Terus ke pekerjaan gua apakah sudah bisa menghidupi lo atau belum? Seenggaknya bisa menghidupi kita berdua doang, Ya. sudah bisa atau belum? Kan mikirnya ke sana ya. Gua belum pernah ada di kondisi lu udah punya apa enggak justru. Tapi lebih di pressure lagi, lebih pressure buat gua tuh adalah ketika Segera mungkin. sesegera mungkin malah mau disupport rumah pakai aja yang di sini rumah kau kan. Nah itu kalau ada di posisi itu lu mau gimana? Maksudnya lu disuruh segera gitu loh. Tapi lu nya masih belum merasa pantas untuk siap untuk mengarah ke sana gitu. ya tadi kan faktornya mungkin karena ibaratnya mah ingin memantaskan diri dulu. Sangat. Gitu. Kalau memantaskan diri mah kan itu silahkan we gitu. Karena kan nikah tuh banyak faktor loh gitu. Satu ada misalkan secara finansial. Ini di luar kepribadiannya kayak tanggung jawab soalnya itu mah udah harus lah itu mah udah harus gitu. Jangan nggak usah dipertanyakan lagi. Kita mah harus sudah siap. Kewajiban. Gitu secara tanggung jawab kita harus sudah gitu secara pribadinya mah. Cuman kan ada faktor usia, ada faktor finansial gitu. Nah mungkin dua itulah ya. Ada orang yang nikah mungkin dikejar. Oh ada juga nih faktor kayak hasrat gitu. Jadi apa sih? Untuk menghindari maksiat gitu. Untuk menghindari zina. Jadi banyak gitu faktor-faktor yang bisa bikin kita untuk menjadikan alasan kita untuk menikah gitu. Nah, salah satu misalkan faktor usia gitu. Wah, kita kalau menikah di usia di atas 30 berapa, tingkat kesuburan kita akan menurun gitu. Itu juga harus jadi faktor gitu. Wah, kalau kita nikahnya nanti terlalu lama, emang yakin nanti kita akan mapan itu gitu, semapan yang direncanakan gitu. Jadi faktor-faktor itu tuh akan menjadi
pemacu kita untuk menikah gitu, alasan kita untuk menikah. Tapi jangan dijadikan beban gitu, karena gua ngerasa kebanyakan orang yang terlalu banyak dipikirkan itu akan lebih lama dibandingkan orang yang terlalu banyak berpikir. Ya. Ini perbandingannya sama kayak kita kalau misalkan berbisnis lah gitu. Kadang karena kita mah nggak bisa, karena kita nggak punya banyak keahlian atau nggak banyak bisa, kadang yang penting bisnis mah kita jalanin dulu aja gitu. Ngerti gak sih? Kita jalanin dulu dibanding orang yang banyak dipikirin gitu. Gak jalan-jalan. Gak jalan-jalan. Tapi bisa aja nggak jalan-jalan, suatu saat dia sekalinya bisnis jebret gede gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh nggak usah dibikin pusing. Intinya mah kalau seandainya mau menikah, on progress dari kesiapan itu gitu. Dari sekarang misalkan gue mau nikah nih buat tahun depan, jebret, itu tuh on progress gitu. Yeah. Nanti tinggal problem apa aja nih yang harus dipikirkan, kayak butuh tempat tinggal, butuh biaya untuk sehari-hari gitu. Itu tuh semuanya udah dipikirin gitu. Jadi pas nikah tuh sudah dalam kondisi yang sudah diperhitungkan semuanya gitu. Jadi kalau misalkan nanti urusannya nanti kan semua orang juga pasti pengen menikah gitu saat udah punya rumah gitu. Basicnya mah gitu. Pengen punya tempat tinggal loh. Sekarang bakal jadi jaminan nggak kalau misalkan kita tuh mau nikah misalkan tahun depan gitu? Yakin nggak tahun depan tuh bakal punya rumah gitu? Nah itu maksudnya jaminan itu tuh kan nggak ada jaminan juga gitu. Makanya faktornya tuh bukan ke situ gitu, tapi kita banyak faktor lain yang bisa dipikirkan untuk kita menikah gitu. Ya, jadi maksudnya pernyataannya di barusan adalah untuk merubah stigma di pikiran bahwa ya gak ada jaminan buat kita punya rumah dulu, tapi harus memikirkan untuk di mana. Seenggaknya maksudnya kayak ngontrak pun kan tuh rumah. Gak ada bahkan bukan ngontrak, lu misalnya kos lah bisa. Bahkan kalau kata gua, misalkan lu tidur sama orang tua lu dulu. Jadi serumah sama orang tua lah. Sama orang tua dulu, selama orang tua lu nya gak keberatan, ya lu kalau kata gua kita lakuin aja gitu. Maksudnya karena pasti ada jalannya. Ya, karena yang gua yakinin tuh setiap masalah tuh diciptakan pasti ada solusinya. Ya pasti ada solusinya gitu. Entah solusi itu baik buat kita atau buruk buat kita, itu pasti yang terbaik gitu. Jadi mau kita tinggal bareng sama orang tua, nggak masalah kok gitu. Itu tuh tidak merubah, kalau pandangan gue ya, itu tidak merubah diri lu jadi lebih buruk atau lebih baik gitu. Tidak menjamin diri lu bahwa, wah dia mah masih tinggal sama orang tua gitu. Ya emang kenapa gitu, nggak, emang ada aturan gitu yang mengharuskan kita tinggal sendiri gitu. Tanpa orang tua enggak. Itu kan yang dicita-citakan ya. Iya, itu mah yang dicita-citakan. Jadi maksudnya progresnya bisa saat. Cuman poin yang paling penting jangan kita terlena di sana terus, zona sana terus. Kita harus mencapai dong titik yang kita mau. Ya. Nah, itu poinnya adalah di mana manusia mah udah pasti bakal berkembang. Manusia mah nggak akan mungkin kita juga nggak akan mungkin di posisi itu terus gitu. Sama kecuali dia nggak ngapa-ngapain. Ya, sama kayak kita sekolah gitu. Kita juga awalnya yang penting mah ranking. Yang penting mah naik kelas, yang penting mah nilai bagus, yang penting mah lulus gitu. Itu kan step by stepnya beda. Nanti udah lulus SMA, yang penting mah masuk kampusnya di mana aja gitu. Kalau enggak, yang penting mah pokoknya mah gue pengen masuk negeri gitu. Nanti kan urusan rezekinya mah udah ada yang ngatur gitu. Yang penting mah kita nggak berhenti untuk ikhtiarnya gitu. Jadi intinya gini nih, kita mah tetap harus lihat ke atas juga gitu. Lihat ke atas tuh tujuannya ya untuk menjadi motivasi gitu, bahwa kita tuh di atas tuh untuk jadi cita-cita kita lah, tadi yang kata Raja sebut gitu. Kita juga harus lihat ke bawah itu sebagai itu ada masa lalu kita. Terus juga kita lihat banyak kok orang yang tidak seberuntung kita tapi tetap gaspol baik-baik saja gitu, malah jauh lebih baik-baik saja gitu, kayak gitu. Terus kita juga lihat ke samping juga bahwa banyak yang penghasilannya mungkin sama kayak kita. Kalau kita lihatnya dari penghasilan, banyak kok yang penghasilannya kayak kita gitu, sama-sama aja, tapi dia bisa menikah gitu. Itu jadi pembelajaran. Jadi lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke samping, itu semua jadi pembelajaran buat kita gitu. Makanya intinya kita juga udah yakin sih semua orang juga tidak akan mungkin dia berdiam diri gitu atas kondisi gitu. Semua orang pasti bakal bersikap
atas kondisi yang terjadi atau yang akan terjadi gitu. Yang penting jangan pernah berhenti untuk Ikhtiarnya. ikhtiar. Ya. Dan satu lagi sih, gua kayak contoh kita menghadapi orang tua yang neken kayak gitu ya. Ya versi kita sebagai laki-laki ditekan gitu ya. Tapi mungkin niatnya baik gitu Neken ya. case yang mana nih? Ya contoh misalnya kayak, ayo dong segera nikah gitu misalkan. Ya, itu baik sebenarnya Ya, gitu sih. itu kan sebenarnya memicu kita, ayo dong kita supaya nikah. Balik lagi sih kalau misalnya kita menghadapi orang tua yang kayak gitu, udah sampai orang tuanya yang ngomong berarti dia ada andil di situ gitu. Nah, kita harus komunikasi yang baik juga ke dia. Ya. Gitu. Oh jelaskan gitu kalau misalnya bahwa Reza, Ahdi, Aska misalkan memang lagi Rintis lah apa lagi segala berintis macam. sesuatu dulu gitu. Jadi nanti insya Allah gitu. Jadi tetap kita ada memberikan kepastian juga. Oh iya jelas. Ada sharing juga sih, kayak sharing sama orang tua tuh kayak bagus juga loh, kayak sharing kayak misalkan Ya, ayo dong hijrah gitu misalkan nikah bukan. Oh. Misalkan orang tua kapan ada rencana mau nikah gitu, misalkan ya rencananya pengen tahun ini atau tahun depan gitu. Cuman ini teh problemnya misalkan penghasilan kita teh baru cukup untuk menghidupi diri kita sendiri per bulan gitu, belum cukup untuk membiayai orang lain. Khawatirnya nanti gini, oh ya udah. Maksudnya itu tuh di-sharingkan dengan orang tua, ya orang yang kita percaya gitu. Itu tuh pasti akan menjadikan solusi gitu. Iya. Dan soalnya kalau ini gue agak dikit cerita lagi aja ya. Kalau gue soalnya mikirnya setelah sama calon gue sekarang bareng gitu ya, bareng-bareng ngerintis usaha dan dia kerja itu jadi alhamdulillah dan rezekinya agak bertambah. Jadi itu ya gue kayak ngasih pertanda. Iya. Pokoknya mah niat baik, segala sesuatu yang niatnya baik dan kita berikhtiar ke situ, itu pasti ada jalannya gitu. Insyaallah. Dan satu lagi sih, kalau ketika misalkan kita menghadapi orang tua yang nekan nih, ya, misalnya orang tua yang nekan, ayo dong segera nikah gini. Lu harus sebenarnya lu sebagai orang tua harus sadar bahwa ini tuh penilaian gua ke lu juga gitu. Ya, betul. Jadi tidak hanya penilaian soal terhadap gua. keluarga lu ke gua aja gitu. Jadi bisa jadi gak jadinya tuh di gua gitu. Nah, gitu. Nah, Pribadi banget ya. ya enggak maksudnya ya kita akuin gitu. Gue juga pengen punya keluarga yang sempurna bagi gue gitu. Yes. Semua juga pengen kayak Iya. gitu. Jadi makanya gue bilang ini tuh proses penilaian gitu. Bukan tentang kapan nikahnya, tapi itu gue lagi proses. Oh ada yang nggak seret. Oh gue pengen tahu dulu gitu. Karena dan menikah sebagainya. bukan hanya dengan anaknya calon mertua kita. Iya, makanya Tapi nanti kita kita tuh sekamar sama adik kakaknya juga. Bukan, Oh, maksudnya kita kan akan saling menyayangi Menggandeng, semuanya. ya. Sekeluarga bukan berarti tidur bareng sama orang tuanya, Bang Ya. Sui. Ya. Jadi kalau gua bisa baca dari hasil diskusi kita hari ini ya di antara kita bertiga lah ya kan belum ada nikah gitu. Iya. Kita udah ngobrolin tentang nikah, kita udah tahu plus minus nikah apa segala Ya. macam. Jadi kapan? Apanya? Menikah. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal Kalau orang Mana? kalau orang mah karena nggak ditarget dan nggak punya pacar, jadi ya nggak ada ini. Sekarang Aska rencananya kapan? Apakah akan pasti di tanggal segitu? Insya Allah tahun inilah, Tanggal berapa? Nanti bakal kita tagih di tanggal segitu. bulan September. Tanggal berapa? Tanggalnya Perkiraan. masih belum tahu lah. Nanti kalau bulan September tidak terjadi, Pasti terjadi. pasti terjadi. Amin. Nanti September kita bikin video ini lagi. Oke. September masa bikin video? September video nikahan dong. Oh, ya. Tapi gue juga nih, nikah itu tidak berpatok dari usia ya. Oh iyalah. Tapi itu salah satu bisa jadi salah Ya. satu faktor loh. Maksud gua tuh kita sebagai laki-laki gitu, ketika misal pacar kita muda, mungkin karena ceweknya muda gitu. Cewek kan di usia 25 kayaknya udah Udah siap. enaknya dinikahin gitu ya. Apa kan maksudnya? Maju-maju tak kaki udah kudu nikahin. Enggak kan, kita harus melangkah terus ya. ke depan. Nah, enggak maksud gua tuh nikah itu tidak berpatok pada usia. Maksud gua tuh bukan berarti nikah harus tua juga. Ya. Tapi bukan berarti nikah tuh harus muda juga. gitu maksud Ya. gua tuh. Betul. Berfaktor di usia itu apa, rentan usia antara pacar? Enggak, usia kita laki-laki kan gitu. Maksudnya kita sebagai laki-laki tuh ya kalau misalnya lu memang rencana nikah di usia 30 tahun, nggak ada masalah sama itu gitu. Oh, itu mah nggak ada masalah. Jadi intinya mah semua juga mau Nggak ada usia bisa nikah. Harus nggak ada. 25 tahun gua nikah. Ya. Target mungkin ya, tapi maksud gua tuh
tidak ada konkret itu bahwa oh tanggal usia tuh laki-laki cocoknya di 20 Benar. tahun. Pokoknya nggak ada kepastian, nggak ada kewajiban kita harus menikah di usia berapa gitu. Karena semua juga pasti akan menemukan titik di mana dia harus menikah, dan itu setiap orang akan yang taunya dirinya masing-masing gitu, nggak akan pernah tahu dia kapan juga. Dan ini nih gue mau cerita juga nih, gue punya temen yang orang rantau ya, ada yang orang Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Mereka nanya ke gue, kenapa sih orang Bandung tuh belum juga punya apa-apa udah nikah muda? Jadi memang di budaya mereka itu nikah tuh saat udah jadi belum mapan gitu. Nah, tapi memang itu rata-rata ya, nggak ada yang salah sama itu ya. Oh, iya. Dan nggak ada yang salah juga dengan nikah belum punya apa-apa, belum punya apa-apa. Cuman emang ada beberapa daerah ya budaya mereka tuh aneh ketika ngelihat orang-orang Bandung tuh, kok orang Bandung, Jakarta, terutama Surabaya yang kayak kota-kota gitu. Artinya orang Jawa. Bukan, maksudnya Pulau orang Jawa, orang yang jadi di Pulau Jawa mayoritas budayanya kita kan aman-aman aja. orang yang bukan orang rantau. Ya. Jadi kan biasanya kan kalau dari Medan, Padang kayak gitu, mereka kan pasti lebih merantau, lebih senang merantau ke kota lain. Nah kalau orang Bandung, orang Jakarta, kadang mereka tuh males gitu ngerantau. Ya kalau Jakarta Bandung mah jangan disebut rantau, atulah itu mah masih. Itu kan dalam satu pulau lah gitu. ibaratnya. Nah banyak kan kalau di kampus kan kayak orang Padang, orang Medan, orang Papua, itu kan kebanyakan mereka tuh merantau gitu. Nah rata-rata konsepnya si orang rantau teh jangan pulang sebelum jadi. Apa sih istilahnya? Pantang pulang sebelum rendang. Apa sih? Pantang pulang sebelum sebelum perang biasanya kan kan kita melakukannya. Enggak kalimatnya itu anjing. Ada konsep pantang pulang sebelum perang itu atau apalah aing enggak pantang perang. Pantang yuk kita pantang perang. Enggak. Sebelum pulang. Gitu. Bener logikanya gitu. Pantang perang yuk kita perang dulu sebelum pulang. Pantang perang sebelum menyerah. Pantang menyerah sebelum berperang. Fuck you. Ada itu lah. Itu kan. Jadi mereka tuh nggak akan pulang sebelum mereka jadi siapa-siapa. Rata-rata gitu. Nah, itu tuh konsep orang rantau. Sedangkan kalau kita ya contohnya Bandung aja ya. Kita mah jangankan mau pergi keluar kota gitu, orang Bandung mah kadang susah buat keluar dari kota, dari Bandung aja malas gitu. Ya, udah senyaman ini sih kota Bandung deh gitu. Ya. Tapi maksudnya dari segi masalah tentang pernikahannya ya, orang-orang sana tuh punya pemikiran yang kayak gitu. Iya. Makanya pada nanya ke gue, yang satu dari Riau, yang satu dari Medan. Nanya gue, kenapa sih orang Bandung mah usia muda tuh udah pada nikah, padahal belum punya apa-apa aja. Ke gue tuh bilang gitu. Ya lu aja nggak tahu gue punya apa gitu. Case-nya bukan lu doang. Ya bukan, gue kan belum nikah, gue ngomong gitu bercanda. Ya. Terus karena basicnya juga gini sih. Karena apa? Karena kita pas kita menikah tuh kan tanggung jawab pasti meningkat ya kita. Pasti. Saat si rasa tanggung jawab kita meningkat tuh kita pasti melakukan tindakan-tindakan atau rencana untuk kita bisa memenuhi tanggung jawab itu gitu. Jadi kan karena kalau kita sekarang mah kan kita kadang nggak ada tekanan ya untuk kita mah sehari-hari paling juga makan, listrik, air gitu. Tapi setelah nikah teh kan harus ada makan berdua. Iya gitu, yang kayak gitu, rumah, tempat tinggal yang kayak gitu itu tuh beda kondisinya gitu. Nah itu tuh yang harus, itu udah pasti karena kita ada tanggung jawab, kita pasti mengejar ke sana gitu. Pastilah. Belum kalau misalkan cespleng malam pertama tiba-tiba jadi sebulan kemudian hamil. Ya bisa jadi. Amin, alhamdulillah ya. gitu ya. Bulan kedua cerai, enggak ya? Jangan dong. Ya maksudnya itu ya Rabbi, astagfirullahaladzim, azabullah. Tapi gue penasaran pendapat kalian berdua mengenai perempuan, seorang istri yang bekerja. Lu setuju gak sih sama itu? Gue lagi ngalamin berarti sekarang calon bekerja nih. Nah, tapi lu setuju gak sama itu? Setuju banget. Setuju ya? Maksudnya gini, kalau zaman dulu kan stigmanya adalah begini, suami yang bekerja nih, istri jadi ibu rumah tangga gitu. Karena zaman dulu mas, tahu gua ya, nyokap bokap nyerita, dulu mah kerja di suatu tempat nih, kerja di suatu tempat tuh gaji pasti gede. Makanya karena lulusan yang kuliahan masih sedikit zaman dulu, jadi apa yang namanya si lapangan pekerjaan tuh masih mungkin gajinya mah tidak seberapa, tapi setiap orang tuh pasti mendapatkan pekerjaan gitu. Dan mendapatkan pekerjaan satu yang kedua, tapi gajinya bukan nggak seberapa, gede loh. Gede. Untuk saat itu gede banget malah. Jadi istri pun nggak perlu kerja. Gitu ya. Kalau zaman sekarang zaman bersaing, menurut gua harus realistisnya begitu bener dibilang. Maksudnya untuk ngebantu apa salahnya gitu. Betul. Yang penting kitanya percaya sama dia akan nggak macam-macam di kantor. Tapi udah, gitu. Apa namanya?
ini rahasia umum juga gitu, banyak juga yang Yang tidak terjadi mau. bahwa suami itu melarang istrinya untuk bekerja. Ya, itu juga Gak ada masalah sama itu juga sih. Tapi Kalau ada ya? Ada, banyak kan. banyak. Itu mah ya silakan, itu mah pemahaman masing-masing lah itu mah. Tapi kalau lu gimana? Kalau orang mah kalau lihat apa pacar istri misalkan lah, Istri. itu nggak istri lah, istri bekerja bagus gitu, tapi gua nggak akan pernah nyuruh gitu. Jadi intinya gua bakal silahkan bekerja kalau itu emang keinginannya Ya, gitu. itu bener banget. Nggak Intinya mah memaksakan. tugas orang mah di sini memenuhi tanggung jawab orang sebagai kepala keluarga. Kalau istri mau bekerja silahkan gitu, tapi gua nggak mau nyuruh kamu kerjalah, aku lagi butuh uang gitu. Insya Allah nggak akan ke arah situ gitu. Alhamdulillah. Jadi gua pengennya ya kalau istri mau bekerja ya silahkan gitu. Dan orang sangat senang gitu. Tapi kalau istri nggak mau bekerja pun nggak masalah gitu. Cuman intinya gua pengen istri bekerja tuh atas dasar keinginan dia gitu, bukan Iya. karena kondisi, bukan karena apa gitu. Kalau kondisi itu yang harus dipertanggungjawabkan itu adalah guanya sebagai kepala keluarga. Gua mah pengen istri tuh bekerja karena dia tuh sama-sama manusia gitu. Iya. Dia tuh membutuhkan, karena biasanya gue tuh pengen punya istri tuh yang pintar lah gitu, yang bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Nah kalau dia nggak punya kegiatan, itu akan nggak usah kerja lah. Intinya mah istri tuh punya kegiatan gitu. Apapun itu kegiatannya, setidaknya yang bikin dia bisa tetap bersosialisasi dengan baik. Karena dengan istri pintar bekerja itu akan bisa anak kita pun nanti akan jadi terbawa oleh hal itu gitu. Ya. Karena ibunya pintar gitu. Ya, betul. Ibunya seorang pekerja keras juga gitu Ya. misalkan. Karena kalau anak kita lihat bukan sebenarnya nggak masalah sih untuk istri yang nggak bekerja. Intinya istri itu harus tetap pintar dan harus beraktivitas gitu. Iya, yang penting jangan melupa dengan kewajibannya sebagai istri aja untuk melayani suami. Iya. Udah beres. Nah, tapi yang terjadi lah ketika istrinya udah bekerja nih, anggaplah istrinya tuh bekerja penghasilannya lebih besar dari laki-laki. Gitu ya. Anggap ini udah rahasia umum, ada loh. Ada yang terjadi. banyak gua tahu. Nah, dia kalau udah kayak gitu bahkan bisa sampai ada yang kejadian sampai lupa keluarganya. Perempuan tuh kalau udah kerja gila loh. Iya. Jauh sama laki-laki. Workaholic sebutan. Ini udah jadi nih. banyak. Perempuan udah jadi di sini udah titik enak bisa membiayai keluarganya. Si laki-laki kalah si ini teh merajai. Ya. Maksudnya jadi alfa. Ya, jadi alfanya gitu. Nah itu Nah, yang bahaya. ada resiko itu gitu. Iya. Tapi balik lagi sih, maksudnya ke Pribadi. tipe perempuannya. Karena juga kalau kayak gue lihat ini mah ngobrolnya ngalor gitu nggak apa-apa ya. Hmm. Soalnya sebelum si Gempi, Gisel sama Gading Martin cerai itu, gimana. Ya. Gisel tuh pernah ngomong di infotainment bahwa ditanyain sama si Wawa, kenapa sih masih kerja gitu? Seorang Gisel dan seorang Gading Martin. Gading Martin itu kan maksudnya dalam 30 hari mungkin overnya 25 hari. Ya. Ya. 5 hari doang liburnya gitu. Tapi Gisel masih kerja, kenapa ditanya? Ya biar di dapurnya ngebul dua-dua. Ya Gimana kan? maksudnya? Ya biar dapurnya ngebul dua-duanya gitu. Oh. Biar misalkan ibaratnya kompornya ada 2, biar dapurnya ngebul semua. Ya. Itu tuh Gisel gitu. Ya. Yang punya suami Gading Martin. Makanya tadi kalau ngomongin tentang yang dari Reja itu ya, yang ngomongin tentang istri jadi dia lupa sama Ya, keluarganya. Basicnya mah tetap gitu. Orang sebagai kepala keluarga, walaupun segimanapun beratnya kerja, dan tetap harus orang kita ingat orang teh kepala keluarga gitu, Ya. yang harus memenuhi tugas-tugas dari kepala Betul. keluarga. Sama juga istri juga, dia tuh tetap memenuhi kebutuhan dia sebagai seorang istri gitu. Apapun ya intinya memenuhi kebutuhan seorang istri aja gitu. Apapun pekerjaannya gitu. Jadi tidak melupakan kewajiban Di utamanya keluarga, masing-masing. Makanya gua pengen kalau istri mau kerja tuh ya silahkan gitu. Yang penting itu keinginan dari istrinya gitu. Bukan untuk jadi nanti tuh nggak akan ada karena penghasilan istri lebih tinggi. Jadi nggak akan ada pembandingan tentang itu. Karena itu pun bakal jadi wajar sih banyak istri yang penghasilannya lebih tinggi nih. Karena jujur aja sih secara karir perempuan tuh lebih bagus ya. Wah. Secara jenjang karir. Jadi kalau jenjang karir perempuan tuh itu bisa lebih baik gitu. Karena penilaiannya ada nilai lebih dari segi penampilan. Ya, dari segi penampilan gitu. Tapi kalau dari kerjaan laki-laki
ya Fisik sih. fisik nggak terlalu wah gitu untuk Ya. ditampilkan. Makanya kenapa jenjang karir perempuan biasanya lebih bagus dibanding laki-laki gitu. Walaupun nggak semua kerjaan juga gitu. Sama sih gue juga. Gue sih pengen punya cewek yang kerja gitu justru. Gitu. Urusan kerja ya kerja gitu, urusan masalah rumah ya urusan rumah gitu. Jadi bisa dibedakan gitu. Ya kalau misalkan lu punya anak 5 misalnya di rumah masih pada kecil, ya lu tinggal sesuaikan kerjaan lu gitu. Ya, Sebagai itu. perempuan, Ya, kayak harus gitu. Ya, Dan gua juga sebagai laki-laki tidak menutup kemungkinan, maksudnya gua kerja, bisa kita ngejar kerja juga, tapi ya jangan sampai nggak bisa nyapu juga gitu. Iya. maksud gua. ya itu kan banyak pengertian Iya. yang bilang, pokoknya istri tentang rumah. Iya gitu. Ya Tetap nggak laki-laki juga maksud gua. semua, iyalah. Nyapu gitu. harus bisa gitu, terus Ngepel bisa. iya, nyuci bisa gitu. Paralon kalau ada bocor bisa ditambah. Jadi ya, jangan- keduanya bisa saling backup. Iya. Gitu. Ya, keduanya saling mengimbangi lah intinya gitu. Tidak ada salah satu yang timpang juga. Soalnya kan ada juga nih yang keluarga laki-lakinya nggak bisa kerja, nggak bisa ngepel, nggak bisa nyapu dan sebagainya urusan rumah. Perempuan juga nggak bisa. Banyak. tapi Nggak tahu. Tapi dia bisa bayar pembantu Nah. untuk mengerjakan itu semua. itu poin yang menarik soalnya. Ya. Jadi ini jadi kayak gue ngegibahin seseorang, tapi ada nih. Gue gak akan sebut namanya siapa. Apa Pokoknya dia, sebut aja. jangan dong. Oh iya. Pokoknya ada seseorang yang dia udah menikah nih. Si suami kerja. Oke. Suami kerja. Kita kalau ngomong penghasilannya dia nggak terlalu besar juga lah, biasa aja gitu standar Oh, lah. iya. Dia selalu komplain kalau pulang ke rumah istri dia nggak pernah dandan. Karena istrinya ibu rumah tangga kebetulan. Ya. Datang ke rumah, cerita sama gua gitu. Datang ke rumah penampilan dasteran apa Ya. kayak dandan kayak biar suami datang enak gitu melihatnya katanya. Itu menurut lu faktor apa? Jadi gini, sorry, bridgingnya. Yang barusan kemampuan untuk bayar si pembantu tadi itu dikaitin sama ini, apakah suaminya sudah beliin dia make up atau belum? Oh, enggak ada hubungannya. Enggak, kalau aku mah kurang bukan gini gitu. aja nih. Enggak. Tapi ternyata faktornya ternyata duit bulanannya cukup buat makan doang. Nah, permasalahan laki-laki itu ketika uangnya goyah, jangan sampai kemana-mana gitu, maksudnya itu permasalahannya. Itu permasalahan laki-laki yang memang laki-laki itu jujur pasti selalu ada tekanan. Ya. Ketika udah ngobrolin tentang uang, anggaplah uangnya lagi goyah. Iya. Pas lagi goyah tuh ketika ngelihat rumah tuh kan emosi keluar dan sebagainya gitu. Aduh, gua kok nggak bisa gini. Terus kok ngelihat istri kok nggak gini gitu. Jadi maksudnya jangan sampai kemana-mana gitu. Nah. Karena itu kan kondisinya istrinya dia nggak tahu apa-apa gitu. Ya. Gitu. Makanya itu komunikasi itu harus jalan antara istri dan Terus suami. intinya yang tadi ngomongin tentang penampilan istri, gue tuh selalu seneng, selalu nggak tahu ya punya, ini kan baru rencana, pengen banget kalau punya istri tuh dia harus berpenampilan bagus gitu untuk suaminya. Dalam artian gini loh, jangan ngomongin tentang berapa penghasilan berapa gini gitu. Istri berpenampilan baik di depan suami dan suami berpenampilan baik di depan istri itu adalah satu hal yang harus tetap dijaga walaupun sudah menikah. Oh iyalah. Jadi kan kebanyakan orang udah nikah gini mah tuh kalem aja gitu santai. Ya. Maksudnya tuh nggak kayak gitu. Kita tuh harus tetap berpenampilan baik untuk suami gitu. Dan suami pun harus tetap baik berpenampilan di depan istrinya gitu. Jadi tidak ada, nggak tahu sih hubungannya gimana ya. Nah, ya betul. Nggak ada hubungannya sih untuk kayak misalkan emang kamu udah ngasih uang berapa untuk kayak gini. Itu tuh nggak ada hubungannya harusnya. Jadi gini sebenarnya kalau menurut gua ada hubungannya, tapi penyampaiannya nggak kayak gitu harusnya. Lebih ke suaminya, udah ngasih belum uang bulanan buat istri ini, buat make up ini, buat udah ngasih plot-plotan uang belum? Kalau udah ngasih suami istrinya tetap kayak gitu, ya tolong komunikasikan. Ya. Permasalahannya kalau ngasih uang misalkan pas-pasan nih, misalkan istri nggak punya make up, katakanlah sampai begitu ya, cuma buat makan doang pas. Terus suami masih protes aja pas pulang ke rumah, mana dandan? Istrinya kan bisa aja ngebalikin takutnya gitu ya, sama-sama sensitif. Dandan gimana, orang uang aja ngepas buat dapur ngebul. Nah, tapi kalau gitu tuh itu yang salah tuh adalah dari keduanya. Duanya. Egois dua-duanya. Egois dua-duanya. Makanya gue bilang itu tuh jangan jadikan faktor untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi gue ngerasanya ya kita mah berpenampilan sesuai dengan kemampuan gitu. Jangan dijadikan karena misalkan contoh gitu ada cewek kurang make up gitu. Misalkan kurang cantik lah gitu.
terus kita ngejudge bahwa dia mah miskin nggak bisa beli make up. Kan itu sama kayak gitu. Dia nggak punya duit tuh buat beli make up gitu. Ya bisa. Ya. Terus kita lihat cewek cantik make up, wah ini mah dia punya duit karena beli make up. Siapa tahu dia beli make up tapi dia nggak sanggup, malah tapi dia merelakan uang hal yang lain untuk make upnya. Bisa jadi malah mangga. Iya gitu. Nah mungkin gitu, maksudnya hal yang kayak gitu tuh bukan dijadikan faktor utama gitu. Nggak apa, kalau gue lihat yang tadi case-nya kayak gitu tuh, ya itu masalah di dua-duanya gitu. Ya. Dan kita juga sebagai lelaki harus tetap berpenampilan baik di depan istri. Istri pun harus tetap berusaha berpenampilan baik, entah Dengan gimana pun. catatan sesuai dengan kemampuan aja. Iya gitu. Dan Ya, jangan membandingkan nih biasanya nih. Abis melihat Gisel di YouTube pulang ke rumah, Anda tidak seperti Gisel. Ya. Jangan kayak gitulah gitu kan. kalau nggak tahu sih ada atau enggak ya. Ada aja loh, Ya, bisa aja. ngebanding-bandingin karena kalau udah berkeluarga mah sama sih, mah konsep semua manusia juga, kita jangan ngebanding-bandingin siapapun dengan orang lain gitu. Nggak selayaknya kita ngebandingin kita dengan orang lain gitu. Ya gitu aja. Intinya mah kita fokus sama diri kita gitu. Karena kan kayak tadi tentang make up kayak gitu, ini udah ngasih uang atau apa gitu. Maksudnya kita kan nggak tahu problema dia tuh, mungkin nggak beli make up tuh mungkin karena ada kebutuhan lain yang mungkin lebih mendadak gitu. Mungkin siapa tahu nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil ini banyak cicilan yang harus dikejar gitu. Sedangkan si orang ini dia nggak perlu nyicil rumah karena rumah sudah disupport, dibantu oleh orang tuanya. Mobil mungkin ada turunan dari orang tuanya, atau yang ini karena dibantu juga oleh orang tuanya. Maksudnya itu banyak faktor yang Nah itu. ya kita udahlah, itu mah ada urusan orang masing-masing gitu. Terus jangan dijadikan, tidak ada alasan bahwa Anda tidak berpenampilan cantik karena make up gitu. Karena kita belum ngasih uang make up itu. Terus jangan juga si suami menuntut istri, kenapa kamu nggak berpenampilan cantik kayak si ini gitu. Tapi intinya itu tuh jangan tuntutan dari si suaminya gitu. Itu mah jadi kesadaran diri aja. Kalau sebagai seorang istri pun harus tetap berpenampilan baik untuk suami. Dengan sesuai kemampuan. Ya gitu. Dan suami pun harus tetap berpenampilan baik di depan suami. Suami depan istri gitu. Itu tuh tujuannya untuk tetap ada apa ya? Sama kayak kita waktu pacaran. Ya gitu. Itu tuh kita harus tetap gitu. Kayak misalkan dia ibu rumah tangga gitu. Terus nganterin suaminya ke kantor misalkan gitu. Biar misalkan bawa mobil gitu, si istrinya nganterin suaminya ke kantor, nanti si istrinya pulang lagi gitu. Ya si istrinya juga harus tetap berpenampilan baik gitu, agar si suami tetap ada apa ya, chemistry yang asik gitu. Kayak kita kalau pacaran kan, kita mau ketemu pacar tuh kan pasti kita berusaha untuk memberikan yang terbaik penampilannya kan. Iya sih. Iya gitu. Nah kebanyakan orang tuh semakin dia pacarannya semakin lama, semakin merasa sayang semakin tinggi, semakin dia tuh melepas semakin penghargaan dirinya ke gitu. Itu mah ada harga diri mana yang diberikan kepada istri gitu. Bukan nggak apa-apa orang mah make cangcut tungkul lempang ge da kaboga urang mah geus nyaah pisan gitu, atau isi gua mah udah sayang pisan gitu. Misalkan kayak gitu, justru semakin dalam rasa cinta, semakin udah menikah tuh ya, harusnya semakin kita tuh bisa memberikan yang terbaik gitu, bukan semakin menjauh tentang hal-hal yang kayak gitu gitu. Iya. Dan terus gini loh, kayak masalah tentang make up tadi. Ini gua ada sangkut pautnya dengan tadi cewek kerja gitu. Nah, ketika cewek kerja itu hasil dari yang hasil cewek kerja itu tuh bisa jadi 100% untuk perempuan itu. Oh iya, uang istri, uang suami, uang istri. Ketika misalkan perempuan itu butuh make up dan sebagainya, bisa pakai uang itu. Iya. Tapi bukan berarti nanti si cowok ini tidak memberi. Nah gitu. Jadi, tapi setidaknya kan kalau misalnya komunikasinya harmonis lah, pasti ketika si laki-laki bilang kalau misalkan ayah belum bisa ngasih make up, lu paling cuma bisa ngasih segini nih. Iya, ini buat makan ini ya. Tapi ini nggak akan, si perempuan ini nggak akan kehilangan, tidak ada yang berkurang satupun gitu, make up dan sebagainya kayak gitu. Kebutuhannya lah. Tapi gue masih belum serga dengan istilah uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah uang istri. Kalau uang istri adalah uang istri mah itu silahkan gitu. Tapi gue masih belum serga adalah kenapa harus uang suami itu adalah uang istri gitu. Oh, gue juga nggak setuju. Masih belum nyampe gitu. Kalau gue mah mikirnya serga di situ. Kalau masalah setuju nggak setuju mah nggak tahu, bingung masalah itu. Masih belum serga aja. Tapi kalau gue mah yang penting
menafkahi aja udah gitu berapapun. Yang penting menafkahi, bukan berarti semua uang gaji kita. Oh, tapi iya. ada. Ya. Ada yang suami uang gajinya langsung ke istri 100% semua 100% ada. Dan itu nggak salah ya. Ya. Cuman kalau misalkan apa saja kita menyisihkan sedikit buat kita takut ada apa-apa di jalan misalkan kayak gitu-gitu aja sih. Tapi Iya. yang penting menafkahinya teh ya sesuai aja lah udah Iya. gitu sesuai dengan Itu tuh ini kan aja Dan tuh. intinya terbuka aja gitu. Iya. Kita kan sebagai suami tuh ya silakan istri mau butuh apapun, suami mah bakal memberikan yang terbaik gitu untuk istri. Tapi jangan sampai segala sesuatu. Kalau ini dari gua ya, kenapa harus yang gua miliki itu adalah milik istri gitu. Kalau istri mau mah dia tinggal ngomong gitu. Jadi itu tuh semacam hal yang nggak perlu diharuskan gitu. Uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Kalau uang istri mah ya silakan itu, mau uang dia gitu maksudnya gitu. Cuman jangan sampai si suami itu jadi beban juga gitu karena dia lah orang nggak punya duit atuh. Ya. Semua uang orang buat istri. Jadi hal yang kayak gitu. Poin yang menarik dari yang Reza, artinya yang penting komunikasi dan poin dari Ahdi juga terbuka. Ya, ya. Ya udah, poinnya itu sih. Dan satu lagi, ya kita ambil contoh gini lah. Anggap gaji laki-lakinya itu 7 juta gitu. Misalkan 7 juta. Dia kan ada penghitungan tuh biaya bulanan berapa? Ya. Biaya pengeluaran yang pasti gitu. Ya anggap aja misalkan 2 juta misalkan pengeluaran per bulan tuh. Ya udah. 1.500.000 gitu, misalkan 1.500.000 pengeluaran per bulan tuh ya udah. Lu berarti sisih 1.500.000. Kalau lu misalkan emang mau nabung nih, misalkan ada cewek suami istri, kasih 2.500.000 ini simpan. Ya itu tuh 5 juta, perencanaan ya. Ya perencanaannya gitu. Kalau gua kebayangnya gitu ya. Kalau nanti 5 jutanya ya lu simpan. Ya. Sebagai laki-laki juga harus punya tabungan sendiri gitu. Iya, kan suatu saat tiba-tiba ada apa-apa, takutnya ada. Ya. Tapi kan konsep perencanaan uang tuh sekarang memang lagi rame dibahas juga karena itu cukup penting juga uang perencanaan. Karena kan gue lupa deh pembagiannya. Kalau nggak salah ada 4 pembagian perencanaan uang yang kayak investasi, tabungan, biaya kehidupan, sama berapa itu tuh hitungannya persen-persenan kayak kebutuhan sehari-hari itu 40%. Biaya tabungan tidak boleh lebih dari 5 atau 10%. Biaya investasi berapa puluh persen gitu. Nanti ada biaya yang tidak terduga berapa persen. Itu tuh semuanya udah dijadikan persenan semua gitu. Dan yang paling bersama biasa kebutuhan sehari-harinya itu gitu. Jadi kita juga jangan memaksakan harus nabung. Karena itu ada hitungannya sih perencanaan keuangan kayak gitu. Itu gua nonton di vlognya si Radit sih ada. Oh ya, Ya, Yang dia tentang ngebahas tentang perencanaan ya uang. Radit mah financial planner yang baik Ya, banget. tapi si itu Radit. dia ada yang itu dia dibikin simpel banget. Pokoknya dibagi 4, ini segini persen, ini segini. Jadi itu bisa jadi patokan gitu. Kalau kita misalkan penghasilan per bulan 10 juta nih. 40% berarti 4 juta. 4 juta itu untuk kebutuhan sehari-hari. Atau 60% lupa deh. Kalau nggak salah 60% deh. 60% untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti terus untuk kebutuhan investasi atau tabungan itu berapa persen gitu. Terus untuk kebutuhan tidak terduga berapa persen. Terus untuk kebutuhan apa-apa berapa persen itu. Dengan kalau saya cuma 4 poin deh, itu tuh bisa dijadikan patokan gitu. Karena kan nanti dalamnya banyak gitu poin-poinnya gitu. Nah itu tuh bisa dijadikan patokan yang simpel lah gitu. Nggak perlu financial planning yang gila bisa. Oh ya, gue pengen satu lagi yang nggak tadi ngebahas tentang kenapa gue senang sama istri yang bekerja. Sebenarnya tidak berencana untuk hal yang ini. Cuman sometimes kalau misalkan seorang istri, seorang ibu rumah tangga, dia tidak punya penghasilan gitu. Suatu saat ada terjadi problem dengan keluarganya, amit-amit gitu, jangan. Cuman suatu saat terjadi problem, itu akan berat banget untuk seorang istri yang tidak berkarir atau tidak memiliki tabungan. Ya. Nah, itu yang harus dipikirkan gitu. Kenapa si istri itu harus punya sambilan, sampingan, entah apapun itu gitu. Kan sebenarnya penghasilan tuh bisa dari bekerja, bisa dari usaha freelance atau misalkan dari usaha, banyak gitu poin-poinnya. Yang penting disesuaikan aja sama kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, itu yang coba, karena sometimes jika terjadi sesuatu dengan si istri, seorang ibu rumah tangga akan berat banget gitu menghadapi hidupnya. Jika berpisah permasalahan antara laki-laki dan perempuannya ya. Ya, Suami misalkan istri. gitu. Oh, nggak cuman itu doang, bisa aja ditinggal meninggal suaminya. Ya, bisa kayak gitu. Cuman kan intinya kalau meninggal itu kan setidaknya ada tabungan untuk awal. Pasti. Tapi seandainya cerai, misalkan biasanya si pihak suami itu hanya membiayai untuk si anaknya. Anak yang ditinggalkan. Ya. Gitu.
istrinya ya silahkan gitu. Biasanya gitu. Ya, Benar nggak sih? gitu, Iya, emang nah gitu. gitu. Jadi jangan sampai seorang istri pun menjadi kesulitan jika suatu saat berada di kondisi itu. Itu mah bukan yang sesuatu yang diharapkan atau diinginkan, tapi maksudnya itu tuh Ada kemungkinan. ya tetap resiko itu ada gitu, dan resiko itu yang harus kita dipertimbangkan gitu. Kita harus punya resiko ke arah situ. Logika sederhana sih sebenarnya ya. Iya. Logika sederhana sih sebenarnya. Ya, Mungkin memang gitulah ya. menikah itu udah mungkin hal menyenangkan ya. Iya, Karena menyenangkan, enak. kita sebenarnya bertiga bikin konten menikah karena tapi kita semua belum menikah. Ya. Kita bikin konten ini karena kita memang mungkin akan menuju ke sana ya. Ya. Pasti. Ini mah karena kebetulan aja di usia kita relate aja untuk dibahas Betul, gitu. betul. Jadi tadi ke poin yang bisa diambil teman-teman, mungkin semoga bermanfaat ya. Ya. Bisa diinin. Atau mungkin teman-teman ada pengalaman yang asik juga gitu, yang gokil Komen tentang down below. pernikahan kalian, ya bisa diceritain. Selama itu bisa diceritakan gitu. Comment down below. Jadi bentar. Gue punya satu quotes nih. Bukan quotes sih ini. Work hard, dream big. Bukan quotes. Wow, dekor banget. Nggak quotes sih. Gue punya beberapa. Gue seneng banget sama kalimat ini tentang nikah ya gitu. Nikah itu sudah pasti menyenangkan gitu. Kalau kalian menikah dan tidak menyenangkan, berarti kalian menikah dengan seseorang atau dengan cara atau dari waktu yang kurang tepat aja gitu. Atau dengan seseorang yang mungkin kurang tepat aja. Karena nikah itu sudah pasti menyenangkan, karena nikah itu di agama pun kan udah jelas kan dia secara rezeki pahala itu udah pasti bagus gitu. Jadi sudah pasti menikah itu sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau menikah kita tidak menyenangkan, berarti ada yang salah gitu. Ya. Jadi jangan menyalahkan, bukan ngebanding-bandingin kita dengan orang lain, tapi ada yang salah dengan kitanya gitu. Karena yang nikah dengan bahagia tuh banyak banget di luar gitu. Banyak. Setuju. Banyak banget gitu. Dan kita juga jangan menyimpulkan orang tuh dari ketika lu udah nikah tapi malah gini, lu gak nikmatin nikah lu gitu. Jangan. Padahal yang tahu tuh yang nikah itu pelakunya sendiri, ya. gitu. Ya. Oke, cukup sekian. Ini biar kayak hitam putih closingnya. Saya ada satu quotes. Boleh disampaikan aja. Menikahlah sebelum menikah itu dilarang. Saya Aska Farina Firmansyah, Reza Rizky Ramadan, Mario Ahdi. Inilah eksekusi.